وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منا ومن يريد ثواب الآخرة ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منا وسنجزي الشاكرين. ما شاء الله. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
lu masuk kamera. Alhamdulillah, terima kasih buat Ibu Mahira. Gimana? Taruh sini aja bareng-bareng. Ayat sucinya Ibu Ina. Masya Allah banget ya, aku aja sampai iri sendiri sih sebenarnya. Ibu Mahira seorang mualaf juga ya? Gedein tuh. Masya Allah. Cubit aja. Terima kasih buat Ibu Mahira. Baik, untuk acara selanjutnya sepatah kata dari Ketua API oleh Ustadz Alif. Untuk itu kami persilakan dengan hormat. Ustaz, Siap. Sudah. ini pakai ini, ini. Harus dibawa santai katanya. Baik Ustadz, Rizky bergeser Ustadz ya, karena Ustadz sudah mau sepatah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Kita bisa berkumpul di tempat yang begitu indah ini, nuansanya begitu syahdu, yang kami impi-impikan juga yang dari jauh dari seberang berharap bisa singgah di Rumah Hobbit ya, Bolangi, Makassar. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya kesampaian juga ini yang kedua kalinya datang ke Bolangi ini. Salawat serta salam juga kita sanjungkan kepada Paduka Alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dari Ketua Pembina kami, yaitu Bang Zuma Zulkifli M. Abbas dari Pembina API Pusat yang semangatnya luar biasa, juga yang dari pihak Arimatea ya, ketua dari Arimatea juga, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Juga para ustadz semua, ibu bapak hadirin sekalian yang sudah hadir di tempat ini, insya Allah tercatat sebagai pribadi yang tolabul ilmi, mencari ilmu. Karena hakikatnya kita sebagai umat Islam mencari ilmu itu tidak pernah putus, harus terus menerus, tidak pandang usia sampai akhir hayat, kan gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Berikutnya kami dari mewakili atas nama Apologet Islam Indonesia atau API ya, terutama dari pusat. Kebetulan sebenarnya kantor pusatnya itu di sini. Tonggak sejarahnya itu di sini. Berdirinya Yayasan Apologet Islam Indonesia itu di sini. Jadi ini adalah saksi bisu ya, berdirinya sebuah yayasan Apologet Islam Indonesia, di mana di situ adalah terbentuk dan tentu tidak diragukan lagi pembinanya, ketua pembinanya adalah panglima kita yang sudah kita kenal bersama, yaitu Bang Zuma. Beliau adalah orang yang luar biasa, menjadi guru kita, panutan kita, contoh kita, pokoknya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah di sana kebetulan nggak tahu nih kalau saya kemarin waktu di sini ditunjuk juga sebagai dari API Pusat ya, untuk memimpin semua di dalam ketua hariannya gitulah. Berat saya ngomong ketua API Pusat tapi bismillah. Nah, berikutnya yang luar biasa ini kami rasakan
kebetulan kami datang bertiga, ya di sini ditemani oleh dari divisi Humas, ada Bang Handi Selebes, ada Kang Kian Santang juga. Kami hadir dari masing-masing wilayah. Kebetulan saya sendiri domisili di Lampung, Kang Kian Santang di Bekasi, Bang Handi di Jakarta, mewakili juga dari API Pusat semua yang ada. Insya Allah kami turut berbahagia dengan terselenggaranya acara ini, dan memang kami niatkan harus hadir karena perwakilan dari pusat, Panglima kita harus didampingi. Itu slogan semangatnya Bang Handi seperti itu. Maka kita semangat hadir di sini. Dan alhamdulillah semoga berjalan lancar dan kita bisa memetik hikmah dari setiap tausiah dari para guru kita semua, dan kita menjadi memang benar-benar pribadi umat Islam yang bisa memegang teguh keimanannya sampai akhir hayatnya, seperti pesan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu wafat atau mati kecuali menjadi seorang muslim. Karena kan sangat bahaya ya, pergerakan pemurtadan, pendangkalan akidah itu sangat luar biasa. Ini juga kebetulan temanya sangat menarik. Hari Mu'alaf menjadikan Mu'alaf itu cerdas dan mandiri. Ketika saudara kita menjadi mu'alaf, itu menunjukkan kecerdasannya. Karena sebelumnya biasanya selama kami berdiskusi, sebentar-sebentar kata mereka, diskusi dengan kami jangan pakai akal, kan gitu. Kalau pakai akal nggak nyampe, cukup imani. Artinya kecerdasannya ditinggalkan. Maka menjadi mu'alaf, kecerdasannya digunakan, akalnya digunakan, sebagaimana juga banyak pesan di dalam Al-Quran. Berikut juga yang mandiri, luar biasa. Jadi mu'alaf itu pribadinya harus mandiri, memang siap menanggung sendiri. Nggak ada dosa ditanggung orang lain, tuh nggak ada, ya kan? Dosa kita ditebus orang lain tuh nggak ada. Kita perbuatan kita harus terima. Nggak ada konsep tenang, udah dibantu ditebus katanya. Nggak kayak gitu. Jadi kita memang harus mandiri. Perintahnya di dalam Al-Quran juga ada bahwa setiap orang itu menanggung dosanya masing-masing. Ala taziru wajiratu wizra ukhra, kan gitu. Jadi setiap orang itu menanggung masing-masing, tidak ada istilahnya saya menanggung dosa situ, nggak ada kayak gitu. Nggak seperti yang sebelumnya, karena memang konon katanya ini dalam perdiskusian bahwa susah. Waktu itu kan ketika ditanya, jadi Tuhan atau bukan? Bukan. Oh, manusia? Bukan. Ya udah berarti Tuhan? Bukan. Lah jadi yang benar yang mana? Susah, kalau masih muslim susah, harus masuk Kristen dulu. Imani dulu. Pak Lamsen gitu. Jadi begitu makanya. Jadi ternyata memang menggunakan kecerdasan itu perlu ketika ingin menjadi seorang muslim atau muslimah. Masya Allah, luar biasa. Mungkin mengenai nanti berkaitan tausiah dari para guru kami, para ustadz kami, insya Allah akan disampaikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kedatangan kami juga dari pusat kalau ada sikap perilaku yang kurang berkenan dari tuan rumah, dari gurunda, dan dari semuanya. Kepada Allah kami mohon ampun. Hairul kalam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk Ustadz Alif atas sepatah katanya ya. Gimana Ibu Ina, sepatah kata dari Ustadz Alif? Alhamdulillah ya, beliau sebagai ini ya ketua dari API ya, ketua pusat, dan ternyata saya juga baru tahu ternyata API itu berdasar pusatnya itu ada di Kota Makassar ya Pak Ustadz Alif ya. Betul. Masya Allah, saya baru tahu juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Ustadz Alif. Baik, untuk selanjutnya nih yang kita tunggu-tunggu, ada kajian dari Ustadz Jemi. Baik, Ustadz Jemi, mungkin kami persilahkan. Ustadz Jemi ini tadi waktu datang, Reski mohon maaf Ustadz ya, Reski enggak ketahui bahwa Ustadz Jemi karena gayanya gaul. Udah masuk ke sini. Reski lihat di grup kesini beda dengan yang aslinya. Jadi tadi Reski kurang tahu bahwa Ustadz Jemi. Untuk itu kami persilakan Ustadz. Baik. Bisa duduk.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Teman-teman kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang indah di dalam kita memaknai perjumpaan kita atau pertemuan kita pada malam hari ini yang tentunya rasa syukur kita yang tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita sepakat dan sepaham bukan karena hebat kita memiliki yang luar biasa, tetapi berkumpulnya kita di sini semata-mata karena izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabb yang maha sempurna, tempat kita menggantungkan segala harapan kita, tempat kita menyandarkan segala. Masya Allah, sempurna mengutus dan tengah-tengah umat yang dan tentunya kita sepakat dan sepaham pula kita tidak perlu mencari atau mengkorek-korek siapa yang akan menjadi panutan kita kecuali beliau, karena sesungguhnya ketika kita berbeda dengan satu rumah di orang dalam rumah kita, Allah tidak akan pernah permasalahkan itu. Bagi Allah itu biasa-biasa saja. Ketika kita berbeda dengan orang tua kita, berbeda dengan bapak kita, berbeda dengan tetangga kita, bahkan berbeda dengan presiden sekalipun, Allah tidak akan permasalahkan itu, yakin saya. Tetapi Allah akan tuntut dan permasalahkan kita ketika kita berbeda dengan satu orang ini. Siapa itu? Nabi Muhammad. Allah akan tanya kita, kenapa kita berbeda dengan beliau? Ketika sudah diutus di muka bumi, kemudian kita berbeda dengan beliau, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hadirnya kita di sini, masya Allah, saya suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara yang dulunya adalah musuh saya, yang dulu musuh saya. Alhamdulillah saya hari ini dibersamai oleh salah satu guru saya yang mensahadatkan saya pada tahun 2014 tanggal 5 bulan 2. Jadi beliau yang bertanggung jawab ketika saya disahadatkan, beliau yang membimbing saya, mengajar saya Al-Quran, membawa saya ke pondok pesantren, mendidik saya hingga saat ini saya berada seperti ini. Makanya luar biasa, beliau salah satu ketua yayasan yang ada di Pamona Selatan, Poso. Kami berangkat tadi dari Poso kemarin pada asar, sebelum asar jam 3 kurang lebih kami berangkat dari kota Poso. Tidak tidur semalaman, gantian saya dengan ustadz saya bawa mobil. Alhamdulillah tiba dengan selamat di kota Daeng pada pukul 12 kalau nggak salah. Kami menginjakan kaki di tanah Daeng. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan menceritakan bagaimana saya bisa berada di sini sebagaimana hari ini. Yang jelas saya adalah salah satu mantan Laskar Kristus yang pernah memerangi kaum muslimin, bahkan dulu berhadap-hadapan mungkin dengan guru saya yang mensahadatkan saya dulu pada tahun 2000-an. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan saya hidayah bersama istri dan kedua anak saya sehingga kami memeluk agama Islam pada tahun 2014 tanggal 5 bulan 2, dan saya masuk pondok pesantren pada tahun 2016 di Simo Boyolali. Nah, mengapa saya sepakat dengan tema ini? Ini tema luar biasa ini. Ini tema luar biasa. Hari Mu'alaf menjadi mu'alaf cerdas dan mandiri. Saya sepakat tadi dengan kata Ustadz Ali, kalau nggak cerdas nggak bisa masuk Islam. Kalau botol, kalau istilah kami di media sosial, kalau botol nggak bisa masuk Islam. Karena Islam itu dalam Al-Quranul Karim kita diajar untuk apa? Berpikir, bukan manut saja. Dalam Islam itu ada namanya taklid. Nggak boleh kita taklid. Makanya ketika saya masuk Islam,
Saya dapat dulu 3 orang pendeta, 3 orang saya, yang ketiganya master teologi. Sebelum saya meninggalkan agama Kristen, saya uji dulu pendetanya ini punya isi otak atau tidak. Ternyata ada isi otaknya, tetapi nggak ada apanya. Ada otaknya, tapi nggak fungsi normal. Nggak normal fungsinya, nggak berfungsi secara normal. Kenapa saya katakan tidak berfungsi secara normal? Ketika saya tanya, manusia bisa jadi Tuhan? Iya, saya sampaikan kepada pendeta, saya berikan anak manusia sebagai Tuhan. Masih waras saya. Walaupun selama 31 tahun saya dibodohi. Saya masih dalam keadaan bodoh. Makanya Imam Ibnu Qayyim menerangkan dalam sebuah kitabnya, ada 5 kondisi manusia itu butuh hidayah. Saya akan sampaikan yang pertama dan yang ketiga. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, manusia itu ada dalam keadaan apa? Jahil, bodoh. Itu yang pertama. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, manusia itu ada yang betul-betul dia faham sesuatu itu, dia yakini itu benar, padahal itu salah. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Makanya manusia itu butuh hidayah, minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih sama hostnya. Waktu saya berapa menit? 60 hari. Karena kalau saya mau berdiri di sini menyampaikan tentang kebenaran Islam minimal 1 hari. Kebenaran Islam loh, itu baru kebenaran Islam. Kalau mau sampaikan tentang kesesatan Kristen, hari-hari nggak bakal selesai itu, karena kesesatannya minta ampun banyaknya. Ya, jadi mungkin setengah jam ya. 1 jam. Aduh, ini untung kuliah 7 jam ini katanya. Masya Allah, Ustaz. Ya, jadi saya ingin menyampaikan di sini kepada teman-teman, luar biasa. Yang merubah saya sampai hari ini, bahkan ibu kandung saya kaget. Saya dulu kalau waktu masih Kristen, Bu, bangun saya jam 9, jam 10 pagi, jam 9, jam 10. Dengan izin Allah setelah masuk Islam luar biasa. Ya, makanya Islam ini satu-satunya agama di muka bumi ini yang kitabnya tidak perlu diragukan. Jadi kalau tadi saya sudah menguji pendetanya, saya uji ketika saya masuk Islam, saya uji Islamnya. Saya uji siapa Nabi Muhammad, saya uji siapa apa Al-Qur'annya. Saya uji dulu. Saya cari tahu siapa Nabi Muhammad ini. Siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, siapa saudara-saudaranya. Saya cari tahu. Saya cari tahu dulu siapa, dan jelas keturunannya, garis keturunan Nabi kita, Masya Allah, sampai pada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika saya sebelum meninggalkan agama Kristen, saya mencari cek tentang rasul mereka yang dikatakan Paulus, ternyata anak pungut. Ditanya sebenarnya, kok beraninya kamu katakan anak pungut? Iya, anak pungut itu yang tidak jelas latar belakang, bahkan tidak jelas bapak ibunya. Silakan Anda cari di Bible. Kalau ada satu manusia di muka bumi yang bisa menunjukkan ke saya siapa bapaknya Paulus dan ibunya Paulus, saya kembali ke Kristen. Artinya, kalau tidak ditahu asal-usulnya bapaknya, anak pungut. Karena kalau anak angkat, masih jelas bapaknya, jelas ibunya. Tapi kalau anak pungut tidak dapat di jalan, nggak ditahu ini anak siapa punya anak ini. Kemudian mereka angkat menjadi rasul. Nah, ini bodohnya orang Kristen, nggak tahu bedakan mana rasul, mana nabi, mana Tuhan. Nah, di sini fatalnya mereka. Makanya saya sampaikan otaknya ada tapi nggak normal. Nggak bisa bedakan mana Tuhan, mana rasul, mana nabi. Dalam Islam jelas, kalau dia nabi belum tentu rasul. Tetapi kalau dia rasul sudah pasti nabi. Makanya dalam Islam itu ada 144.000 kalau nggak salah nabi yang diutus di muka bumi. 135 kalau nggak salah rasul. 135 115 ya, Ustaz. Kalau saya nggak keliru. 120. Jadi kurang lebih 124 ya, Ustaz. Nah, luar biasanya Islam. Mengapa saya sampaikan Islam itu mengatur kita sendi-sendi kehidupan kita itu dari A sampai Z, dari bangun pagi sampai tidur kembali sampai bangun lagi. Itu kesempurnaan Islam. Makanya saya bangga menampakkan keislaman saya. Saya bangga dan tidak pernah takut sedikit pun untuk menampakkan keislaman saya, sekalipun saya berada di tengah-tengah 95% orang Kristen. Saya
berdakwah di situ, dan itu pilihan saya untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada orang-orang yang belum mengenal Islam, atau hari ini mereka mengenal Islam bukan dari orang Islam yang benar. Di banyak orang Kristen mengenal Islam bukan dari Islam yang benar. 10 tahun saya belajar Islam, tidak ada satupun saya dapatkan kesalahan Islam. Ingat ya, tidak ada saya dapat satu kesalahan Islam. Kalau orang Islam yang salah banyak. Kalau orang Islam yang salah banyak. Tetapi kalau ajaran Islam tidak ada saya dapatkan satupun kesalahan dalam Islam ketika saya belajar Islam sampai hari ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih belajar. Saya masih belajar Islam sampai hari ini, masih mulazamah kepada beberapa ustadz. Untuk apa? Karena dalam Islam itu ilmu itu akan menjadi sarana kita untuk beramal. Ilmu. Karena kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu, bagaimana? Tapi ketika disampaikan, saya sepakat tadi kata ustadznya, kamu harus masuk Kristen dulu. Tapi kalau dia berani sampaikan kepada saya, kamu harus masuk Kristen dulu, saya mau sampaikan, kamu harus waras dulu baru ajak saya masuk Kristen. Ya, makanya sebetulnya kami di sini hanya ingin meluruskan pemahaman mereka dan kembali mewaraskan otak mereka. Kita ingin mewaraskan cara berpikir mereka. Agar apa? Agar cara berpikir mereka tidak seperti cara berpikirnya hewan. Hewan, Pak. Hewan pekerjaannya apa? Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Beda kita umat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Ini luar biasanya Islam. Kita diperintahkan untuk beribadah. Nah, ini sebetulnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebetulnya dikasih waktu jam berapa? 1 jam ya? Kalau gitu saya harus duduk, Bu. Kram saya punya kaki ini. Mulai berasa kesemutan. Sebentar. Maklum Ustaz, orangnya kecil jadi nggak mampu menggak kakinya. Daripada bom-bom. Bisa jalan dia. Nggak bisa jalan kalau bom. Astagfirullah. Ya, baik. Kamu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya memeluk Islam atau masuk Islam, itu luar biasa. Tantangan kita untuk menjadi seorang Islam itu luar biasa. Makanya di belakang saya ini ada sebuah banner yang bertuliskan Hari Mu'alaf cerdas dan mandiri. Jadi ingin saya memotivasi kepada teman-teman para mu'alaf. Saya hanya menyampaikan kepada teman-teman seperti ini. Ada satu pelajaran akidah yang sangat kuat yang diberikan oleh istri saya ketika saya meninggalkan agama Kristen. Saya meninggalkan agama Kristen itu diusir pada hari Sabtu malam, kurang lebih saya meninggalkan rumah itu jam 8 malam dengan uang 5.000 rupiah di tangan. 5.000 rupiah saya meninggalkan agama Kristen, diusir oleh baju di badan saya bawa istri dan anak saya. Ada satu pelajaran yang ditanamkan istri saya kepada saya ketika kami meninggalkan agama Kristen. Saya panggil istri saya ketika sudah diusir, saya panggil di kamar. Saya bilang, kamu sudah bulatkan niatmu untuk mengikuti saya. Orang miskin bilang, kita nggak justru diusir kita ini. Saya nggak bawa uang, nggak ada uang, 5.000 uang di tangan saya. Apa kata istri saya? Kalau kotoran manusia, kita punya kotoran ini, Allah buatkan lewat manusia, lewat otak manusia, sepitengnya, tempatnya, agar dia tidak mengganggu orang lain, baunya, keadaannya. Tidak mungkin kita yang berhijrah karena Allah tidak akan tempatkan di tempat yang baik-baik. Itu sebuah pelajaran akidah. Itu kata istri saya. Makanya saya kuat, saya sampaikan, ayo kita tinggalkan rumah ini, kita tinggalkan kesesatan ini. Makanya salah satu saksi yang saya bawa hari ini, beliau adalah guru saya, luar biasa pendampingan beliau kepada saya. Ketika beliau mensyahadatkan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bagaimana kita akan menjadi seorang diri. Yang pertama, mudah-mudahan ini bukan menjadi kesombongan bagi saya teman-teman, mudah-mudahan tidak menjadi kesombongan bagi saya pribadi. Ini hanya motivasi dengan izin Allah, bukan karena hebat dan kuatnya saya dalam iman, bukan. Tetapi dengan izin Allah, setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu saya 1 waktu pun.
Jika ingin kita menjadi seorang muslim yang kafah dan cerdas, yang pertama jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama setelah kita syahadat, apa kata Allah? Apa perintahnya? Sholat. Kita belum disuruh untuk berzakat, tidak disuruh untuk berpuasa, dan tidak disuruh dulu untuk berhaji. Tapi sholat ini, masya Allah. Makanya salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan bentuk bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad dan rasa cinta kita kepada Nabi adalah bagaimana, bukan cuma sekadar bersalawat, bukan, tetapi bagaimana kita mengikuti setiap jengkal sunnah beliau, bagaimana kita mengingat perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diberangkatkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Bahkan Rasulullah tawar-menawar dengan Rob kita dari 50 waktu sampai 5 waktu. Perjuangan Nabi itu kita, masya Allah. Nah makanya saya sepakat kata Ustaz Asad Latif, kalau kita bersedekah boleh kita sambil joget-joget, tetapi perhatikan sholat kita, masya Allah. Kalau sholat itu kita diminta untuk khusyuk. Luar biasanya Islam. Gak boleh kita lirik kanan lirik kiri. Nah beda dulu saya ketika masuk sholat Jumat pertama, karena saya sholat pertama Jumat itu berjamaah, saya kaget ketika saya sholat ternyata nggak boleh lirik kanan lirik kiri. Dulu kalau saya masih di gereja boleh lirik kanan lirik kiri, megang-megang malah boleh dulu. Jadi saya masya Allah begitu khusyuknya kita ketika kita ibadah. Nah inilah salah satu bentuk kita sebagai umat Islam. Ketika kita sudah bersahadat, maka konsekuensinya itu yang harus kita pegang, bahwa kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu 1 waktu pun. Karena kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, yang membedakan antara kita dan orang-orang kafir itu adalah sholat. Makanya perhatikan ya teman-teman kaum muslimin, perhatikan, orang Kristen ada yang berpuasa, ada orang Kristen ada yang memakai jilbab. Kalau sedekah nggak usah ngomong, mereka miliaran kalau sedekah, nggak perlu diragukan. Tetapi ketika disampaikan sujud untuk menempelkan jidatnya ke tanah, nggak mau mereka, nggak bakal mau. Sebagaimana iblis ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, nggak mau. Maka karakter itulah yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, tidak mau bersujud kepada Allah, padahal dia sendiri sujud. Nah inilah bedanya kita sama mereka. Kita adalah pengikut Nabi, mengikuti segala apa yang disunahkan olehnya, mengikuti segala perintah Allah. Kalau mereka mengikuti segala perintah manusia yang mereka tuhankan. Dan sampai hari ini cita-cita atau angan-angan mereka untuk menjadikan anak manusia sebagai Tuhan masih dalam tahap angan-angan. Ya, karena terus kita kanter itu, terus kita sampaikan, terus kita dengungkan kepada mereka, jangan pernah mentuhankan anak manusia. Jangan. Makanya masya Allah tuh luar biasa perjuangan gurunda kita ini, Bang Zuma. Saya melihat beliau, saya belum lama mengenal beliau, baru kurang lebih 3-4 bulanan saya kenal beliau, tapi rasanya saya sudah bertahun-tahun. Itulah Islam. Nah makanya tugas kita sebagai kaum muslimin adalah belajar. Saya sepakat ini dengan tema kita di belakang, karena Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmizi, innal mu'min la yasbah min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahu al-jannah. Seorang mukmin, kata Nabi, tidak boleh dia merasa puas dari setiap kebaikan yang dia dapatkan. Apa kebaikan itu? Salah satunya talabul ilmi, menuntut ilmu, sebuah kebaikan. Jangan pernah kita merasa bosan. Sampai kapan? Hatta yakuna muntahu al-jannah, sampai kita bertemu dengan Rabb kita. Artinya sampai kita mati. Itu tugas kita sebagai seorang mu'alaf. Apalagi kita begitu jauh ketertinggalan kita dengan saudara-saudara kita, maka kita kejar ketertinggalan itu. Jangan berhenti, jangan berhenti. Kita kejar ketertinggalan kita. Dan saya sepakat ini, saya dengan teman-teman yang ada di Makassar juga Arimatea, mudah-mudahan ke depannya kami ingin melakukan sebuah pergerakan-pergerakan yang dimana kami akan membina secara intens atau secara baik para mu'alaf-mu'alaf ini, yang akan kita siapkan mereka untuk menjadi pejuang-pejuang tauhid, untuk menjadi pejuang-pejuang agama Allah, untuk membentengi akidah saudara-saudara kita dari pemurtadan. Setelah kemarin sempat roadshow ke beberapa wilayah,
Kalau Pulau Jawa kemarin dari Banten saya roadshow sampai di Jawa Timur, kemudian Sulawesi, kemudian ke Bima. Ada salah satu tema itu yang betul-betul menggelitik para asatid kita, di mana saya membongkar strategi misionaris dalam memurtadkan orang-orang Islam. Kemarin ketika saya jalan bersama Ustadz Jumsar itu betul-betul menampakkannya di Makassar ini sudah mulai sangat nampak, sehingga suatu kewajiban bagi kami termasuk apologet Islam hari ini yang didirikan oleh Bang Suma itu, salah satu kewajiban kami adalah mengkanter pergerakan mereka. Karena kalau tidak seperti itu, jangan pernah berpikir oh mereka baik-baik saja. Tidak, justru mereka bergerak di bawah tanah, ingin menghancurkan Islam. Makanya saya selalu sampaikan kepada mereka, kami umat Islam tidak perlu Anda ragukan tentang NKRI kami, nggak perlu Anda takutkan tentang bagaimana kecintaan kami kepada negara Republik Indonesia. Karena yang mengusir penjajah adalah kaum muslimin, dan kami tidak mengikuti agama penjajah. Justru yang perlu diwaspadai orang-orang yang mengikuti agama penjajah. Itu yang harus diwaspadai. Ngapain waspadai kami? Nah, kami yang memperjuangkan NKRI, nggak mungkin kami akan menjual NKRI. Bagi kami NKRI harga mati. Yang perlu diwaspadai ketika kami mengusir penjajah, ketika penjajah kabur ada orang yang ikut agama penjajah. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Dan mulai hari ini pergerakan mereka luar biasa. Saya ketika jalan di Jawa, saya mendapatkan satu fakta, data dan fakta. Itu luar biasa pergerakan para misionaris. Luar biasa. Sehingga kami tergerak hati kami untuk melakukan sebuah pergerakan baik di media sosial, karena sesuai survei yang kami miliki, pemurtadan yang paling rawan dan paling banyak itu terjadi di media sosial. Kemudian terjadi di sekolah-sekolah, rumah sakit, perusahaan. Ini fakta. Sekolah nomor 2. Sekolah itu menjadi nomor 2 tempat terjadinya pemurtadan. Kemudian rumah sakit dan perusahaan-perusahaan. Nah, ini hari ini sebetulnya hadirnya kami di sini bukan semata-mata kami ingin menunjukkan bahwa kami ini wow, enggak seperti itu. Tetapi kami betul-betul ingin agar umat Islam ini terbentengi akidahnya, selamat dari siksa api neraka. Karena ini salah satu perintah Allah dalam surat At-Tahrim 66 ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ini kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Ayo kita bersama-sama membentengi akidah saudara-saudara kita. Karena itu merupakan kewajiban kita bersama. Lihat tetangga kita, samping kiri kanan kita, jangan sampai ada pergerakan-pergerakan yang itu bisa mengantar mereka pada kesesatan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sedikit. Kita berbagi waktu karena ada beberapa asatid kita juga yang akan menyampaikan beberapa tausiahnya, dan mungkin besok kita akan lanjutkan lagi acaranya ya Gunurunda ya. Ya insya Allah kita mungkin kalau misalnya besok saya diberikan kesempatan lagi, besok saya akan lanjutkan. Hari ini saya sebetulnya Ustadz belum terlalu fit. Tadi tidur saya belum cukup. Ya, ngantuk saya luar biasa banget, capek saya luar biasa karena gantian dengan Gurunda saya bawa mobil. Jadi ini sedikit yang ingin saya sampaikan. Salah satu pesan saya kepada para mu'alaf yang hari ini ada di sini, ayo kita bergandengan tangan. Ya, mulai saat ini kita terus menuntut ilmu, terus kumpulkan harta-harta terbaik kita. Jangan kita seperti ini saja, tapi bagaimana kita para mu'alaf ini seperti ini dan seperti ini. Ayo kita bergandengan tangan. Ya, kita kerahkan seluruh tenaga dan harta kita, karena Allah akan ganti semuanya. Dan ingat, ini selalu saya sampaikan kepada saudara-saudara dimanapun saya, ketika saya menyampaikan suatu ceramah, saya selalu mengingatkan kepada saudara-saudara saya, ingat saudara-saudaraku, salah satu musibah terbesar seorang mukmin bukan ketika hartanya atau uang di ATM-nya miliaran atau triliunan rupiah raib, bukan itu. Bukan ketika uang di ATM-nya tiba-tiba hilang ada ratusan triliun hilang, bukan ketika ada mobilnya berjajar 10 di situ tiba-tiba mobilnya hilang dicuri orang, bukan itu musibah. Tetapi musibah seorang mukmin terbesar itu ketika iman dan Islamnya hilang, itu musibah. Karena ketika harta kita hilang, uang kita hilang, mobil kita hilang, insya Allah diganti sama Allah. Tetapi
Tetapi ketika iman kita hilang, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam. Ketika iman dan Islam kita hilang, maka tempat kembali kita adalah neraka jahanam. Allah tidak ganti iman kita. Nah, kemudian bagaimana kita berupaya gunakan harta-harta terbaik kita untuk agama Allah. Nggak usah takut-takut. Ini masya Allah ya, gurunda kita ini Bang Zuma luar biasa. Betul-betul hartanya dihabiskan, dipakai. Kita lihat bagaimana dulu para sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, hartanya itu habis. Kita lihat bagaimana Abu Bakar ketika perang dan Nabi menyampaikan siapa yang mau berinfak untuk memfasilitasi perang ini. Datang Umar dengan separuh hartanya, datang Abu Bakar dengan seluruh hartanya. Nah, itu yang harus kita lakukan hari ini. Dan kemudian yang terakhir, ketika kita sadari bahwa tanggal 25 Desember ini adalah hari mu'alaf, ini adalah satu bentuk perlawanan kita. Bentuk perlawanan kita terhadap akidah kita sebelumnya, yang dimana kita meyakini bahwa tanggal 25 Desember ini adalah hari kelahiran Tuhan. Itu yang kita yakini dulu. Maka tinggalkan segala bentuk keyakinan akidah-akidah buruk yang telah kita lakukan dulu, maka masuklah Islam secara kafah. Ini salah satu bentuk perlawanan kita. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kekeliruan yang tidak berdalil. Sehingga tanggal 25 Desember ini, ketika kemarin Ustadz Jumsar mengatakan kepada saya, Ustadz, kita hari ini akan membuat suatu acara lagi yang kata beliau ini sebetulnya sudah berjalan 9 tahun dan ini dilaksanakan keempat kali, Hari Mu'alaf Sedunia, dan saya sepakat dilakukan pada tanggal 25 Desember dengan pertimbangan-pertimbangan yang beliau berikan kepada saya, dan saya ikut mensupport itu. Dan insya Allah kita akan tindak lanjuti ini dan kita akan besarkan ini, dan semoga nanti ini bisa serempak kita lakukan di seluruh Indonesia. Agar apa? Agar para mu'alaf itu tidak disibukkan lagi dengan agenda-agenda misionaris orang Kristen pada tanggal 25 Desember. Sehingga ada alasan bagi para mu'alaf, maaf saya tidak bisa ikut kegiatan kalian karena saya hari ini ada agenda Hari Mu'alaf Sedunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Ustadz Jemi atas kajian dan motivasi untuk para teman-teman mu'alaf yang berada di rumah Hebit ya, rumah Hobit, rumah Hobit, seperti itu. Baik, masih semangat ini. Reski dari tadi di sini sebenarnya sudah ngantuk, cuman masih ada yang Reski tunggu-tunggu. Nah, ini dia. Gimana buat teman-teman Bapak dan Ibu, masih semangat? Insya Allah. Semangat apanya ini Bapak Ibu? 45. Semangat 45, semangat tidak ngantuk ya? Baik. Semangat. Untuk itu kami persilahkan kajian dari Bang Zuma bersama Ustadz Alif. Dinda, kita dulu. Dinda dulu. Betul atau Kita dulu. Ini dulu. gimana? Ada perubahan? Iya, Pak. Nanti terakhir. Hah? Biar kita terakhir. Baru sama Jimat tadi. Oh. Ustaz. Oh baik. Rizky, mohon maaf Ustadz ya. Tulisannya Rizky di sini ada kajian dari Bang Zuma. Kalau begitu Rizky persilakan untuk Ustadz Farid. Untuk itu kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Saya hormati, saya banggakan kakanda saya Ustadz Zuma dan semua sahabat-sahabat para ustadz yang mungkin saya tidak sebut namanya satu persatu, para sahabat-sahabat mu'alaf, tokoh masyarakat, toko wanita, toko bahan bangunan, toko pakaian, toko sendal sepatu, toko sembako, tanpa terkecuali. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebenarnya saya terkesima, menangis di dalam diri. Saya lahir sebagai Islam secara terdogmatis, tapi belum tentu kekuatan daripada hidayah itu hadir pada kita.
Saya terus terang tadi mendengarkan dari Poso datang kemari bergantian tanpa istirahat, semangat perjuangan jihadnya yang mungkin tidak lagi menggunakan senjata tapi menggunakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apalagi yang perlu kita ragukan, la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apalagi kita ragukan, Michael Hihar saja menobatkan beliau di urutan pertama sebagai orang paling berpengaruh di dunia. Kenapa? Karena tidak ada panutan yang terbaik kecuali beliau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jauh sebelumnya sudah dikabarkan akan hadir Nabi ismuhu Ahmad dari kitab manapun kecuali kitabnya Songgoko mungkin tidak ada. Semua apalagi yang kita ragukan. Bahkan dokter terbaik meskipun dia tidak pernah belajar ilmu kedokteran, tapi dia mendapatkan irhas kenabian, irhasal linubuwati wa ilaman bi annahu mukhtarullahi ta'ala mujtaba. Irhas kenabiannya, Allah sudah munculkan gaya hidupnya sehat. Rasulullah itu tidak pernah sakit nanti sebab kematiannya sehingga beliau disakitkan. Inna likulli syai'in sabab. Yang menjadi pertanyaan besar, andai sebentar kita sholat di tengah malam, sholat di subuh hari, yang menusuk dinginnya masuk ke dalam tulang kita, di sujud terakhir kita berjumpa dengan Rasulullah, mungkin diri ini akan berkata, ya Rasul, aku ini baru mengenal Islam. Tapi hadirnya Rasul di dalam sholat membuat kita meneteskan air mata, bergetar kita di dalam sholat, hati tak sanggup untuk berkata-kata lagi. Di akhir sholat kita diucapkan kalimat pertemuan salam antara Allah dengan Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah sebab kenapa sholat itu difokuskan setelah mengucapkan syahadat. Jika engkau ingin memperbaiki hidupmu, perbaiki sholat, cukup itu saja. Jika tak ada pundak tempatmu bersandar, setidaknya ada lantai tempatmu bersujud. Memang hidup ini sulit, sama dengan hidup kita semua. Hidup ini memang pahit karena yang manis cuma Bang Zuma, menyala abangku, meledak. Betul tidak? Bapak Ibu, Bapak Ibu, makanya jangan ragu dengan Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doamu. Kenapa mesti ragu? Jangan ajarkan Allah untuk mengatur rezekimu. Ustadz gampang, apalagi Ustadz gaul, sekali ngomong dapat gift. Kamu nanya, iya. Apalagi kalau Ustadz sudah ceramah dapat amplop. Saya ini mau hidupkan dakwah, bukan mau cari hidup dari dakwah. Sorry ya, bukan. Buktinya saya ini cari pekerjaan, berbisnis untuk menghidupkan dakwah sampai ke pelosok-pelosok. Untuk apa? Untuk menjaga umat Islam agar tidak bengkok akidahnya. Karena jarang ada Ustadz mau sampai ke gunung. Ini kan gunungnya begitu apa? Jarang ada Ustaz mau sampai ke pelosok, mau sampai ke pulau-pulau. Kenapa? Karena tidak ada plotnya. Saya tidak cari itu. Kenapa? Saya ada ploper bro, sorry ya. Saya kira lagi. Ini yang saya pakai baju anu gratis. Ya. Kenapa? Brand ambassador, centang biru bro. Tidak, jangan, saya kali lagi saya sampaikan, jangan ajarkan Allah untuk mengatur rezekimu. Itu sudah ditetapkan rezeki kita, tidak ada rezeki yang tertukar. Kalau kau punya masalah, yakinlah setiap masalah ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Kalau ada kesulitanmu pasti ada jalan keluarnya. Kalau masalahmu tidak punya jalan keluar, kau yang keluar jalan-jalan ke bulan.
Kayaknya mau diberikan pencerahan sedikit ini. Mulai. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa sholat itu penting? Karena sholat itulah yang akan berbicara di saat di alam kubur. Bukan mulut. Mulut itu akan terkunci. Tanganmu, kakimu akan bersaksi. Yang jawab sholatmu. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu fi yaumil qiyamah as-sholat. Sholat yang akan menjawab. Bayangkan di saat malaikat bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Apakah kau akan berkata, kamu nanya malaikat? Ya, kau dihantam dengan palu godam. Bukan itu jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat, solatmu akan menjawab, Tuhanku Allah, raditu billahi rabba. Man nabiyuka wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Man dinuka wa bil islami dina. Maka perbaiki saja solatmu. Cukup solat yang kau perbaiki. Itulah kenapa sehingga Rasulullah menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian seperti aku solat. Tahu makna di balik solat itu? Di balik solat itu berdiri, ruku, sujud dan duduk. Ketika Rasul tiba di Palestina mengimami para nabi, belum mengambil perintah dari Allah dari Sidratul Muntaha, Rasul itu menggunakan millata Ibrahim Hanifah. Caranya Nabi Ibrahim solat, berdiri lalu sujud, tidak ada ruku, tidak ada duduk. Nanti turun dari langit. Ketika itu Rasulullah bersabda, solatlah kalian seperti aku solat. Karena Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, masuk pajak ya Rasul si pada serta masuk pajak. Itu dulu guru saya menyampaikan waktu belajar di pondok pesantren. Nah, solatlah engkau ya Rasulullah seperti namamu solat, berdiri, ruku, sujud dan duduk. Itu 4. Tidak mau sujud. Ruku itu huruf H, hawa, udara, bertiup lurus timur ke barat, utara ke selatan, kecuali kipas angin. Nah, kipas angin bisa dari atas ke bawah, bawah ke atas. Sujud itu sifatnya mim, ma'un. Makanya ketika sujud menandakan huruf mim. Apa itu ma'un? Air, sifatnya mencari tempat yang rendah. Sujud itu rendah, paling rendah, karena jidat kita bersentuhan dengan yang kita injak. Duduk itu darun, tempat, al-ardi, tanah, sifatnya di bawah. Kenapa di bawah? Karena tanah itu berat, apalagi tanah sengketa. Nah, kalau ada orang selalu berkelahi, berarti dia tercipta dari tanah sengketa. Kalau ada orang yang selalu berdagang, berarti dia tercipta dari tanah kapling. Mungkin begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ini perkara tanah. Kenapa? Saya sudah banyak dapat tanah sengketa. Masih saya kepada menyala bangku. Maka itulah sholat kita 4 elemen. Api, udara, air, tanah. Apa namanya? Bukan avatar, Ahmad. Avatar itu 4 elemen, tapi pilih karton. Yang dimaksud itu Ahmad. Alif, ha, mim, dal, Ahmad. Mamana Ahmad? Kalau laka ma khalaqtun aflak. Leikan bukan engkau ya Rasul, saya tidak ciptakan segalanya, kata Allah. Makanya di saat inti sholat itu ada pada kita mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Menetes air mata, menangis kita. Entah bagaimana lagi keluar kata-kata. Kenapa? Karena kita sudah merasakan Rasulullah hadir di tengah kita. Bayangkan di saat kita sholat, kita seorang mu'allaf, belum tahu banyak jauh tentang agama Islam, tapi di saat kita sholat kita merasa yang mengimami kita adalah Rasulullah. Air mata ini menetes. Kenapa? Kita belum sempat berziarah ke makamnya, belum sempat hadir di hadapannya, tapi dia selalu hadir di dalam sholat kita. Itulah ketika Rasulullah menangis di tengah sahabatnya. Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, ya, tahukah engkau kenapa aku menangis? Karena saat itu sahabat bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasul? Rasulullah hanya bersabda, aku menangis karena aku rindu kepada umat. Kami ini, nah, antum li ummati, antum li aku, engkau sahabat. Tapi yang umatku yang tidak pernah menatap wajahku, yang belum pernah melihat mataku, yang belum pernah mendengarkan suaraku. Umatku yang hadir di akhir masa, dia selalu menangis mengingatku dan bersalawat kepadaku.
umatku di akhir masa, dia takut kepada Allah dan rindu kepada aku. Ummati, ummati, ummati. Kita langsung tergolong orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Semoga kelak kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mungkin langkah kita belum sampai ke hadapan rumah Allah, belum sempat sholat di hadapan rumah Allah, yang mungkin belum sempat kita mengajak orang tua kita, tapi kita berdoa malam hari ini. Semoga Allah membuka pintu hatinya mereka yang kita dakwahi dengan kalimat tauhid, sebagaimana Rasulullah mendakwahi orang tua angkatnya sendiri, mendakwahi keluarga dekatnya, diancam dengan panah, ditakut-takuti dengan ujung pedang. Kita sekarang dakwah enak, disiapkan tenda kecil, disiapkan tenda besar, kursi banyak, apalagi ada kacang, sebentar keluar lagi pisang goreng, ada lagi kopi disiapkan. Begitu enak kita sekarang. Rasul tidak, sudah dihujani dengan panah, ditahan dengan tombak, tapi tetap hatinya kuat menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka di dalam hati ini jihad yang sebenarnya melawan hawa nafsu, jihad fil nafsi, melawan hawa nafsu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai sebentar kita sholat atau sebentar subuh kita sholat di sujud terakhir, kita rasakan Rasulullah menjadi imam di tengah kita, kira-kira apa yang akan kita sampaikan kepada Rasulullah? Mungkin kita akan berkata, ya Rasul, saya baru kenal agamamu, tapi kenapa aku menangis di saat rindu kepadamu? Padahal kami belum sempat bertemu, kami belum pernah melihat wajahmu, belum pernah mendengarkan suaramu. Ternyata kita menangis karena Rasul juga pernah menangis rindu kepada kita semua. Semoga kita diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sedikit rezeki berangkat umrah, insyaallah tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang panggil kita. Betul? Betul. Karena ada 3 panggilan. Pertama panggilan azan, kedua panggilan ke Baitullah, ketiga panggilan pulang ke rahmatullah. Nah kalau terakhir ini tidak ada di jalan, pasti kembali ki juga. Tidak ada yang lolos, biar ibu-ibu panggosip mati juga, biar bocilepep muka-muka Mobile Legend mati juga, wajah-wajah skater mirip kakek merah kalau bicara seperti Zeus mati juga. Apa kau mau bilang apa? Tidak pernah malaikat bertanya berapa kali kau skater. WK mati juga. Makanya lebih baik kita mati dalam keadaan sujud. Betul? Mati dan beribadah. Betul? Mati dalam keadaan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa berlama-lama. Pernah saya ceramah 1 jam, basi isinya kue itu. Apalagi yang cepat basi jalan kote. Itu jalan kote tidak bisa nak kena angin, Pak. Cepat basi itu. Maka sebelum jalan kote basi, bagusnya kita tutup perjumpaan kita. Mungkin masih ada setelah saya. Ini saja yang bisa sampaikan, karena besok baru kita gaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wadawatul irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun, jawab cakep. Burung nuri ada di depan mata, burung kakatua ada di jendela. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kajian daripada Ustadz Farid ya, yang tadinya betul-betul nguap-nguap ini di belakang ini tidak jadi karena kajiannya wow meledak katanya, seperti itu. Baik, untuk para undangan boleh kami persilakan, dari pihak panitia sudah menyediakan ada saraba ya di sana, saraba. Pokoknya ada apa, saraba, ada teh atau ada kopi, ada snacknya juga. Boleh dipersilakan panitia ya, untuk para undangan boleh dipersilakan sambil menunggu
Sambil menunggu dan kami persilahkan untuk kajian dari Bang Zuma bersama Ustadz Alif. Untuk itu kami persilahkan. Semoga Reski tidak salah lagi nih. Oh ya, sudah benar. Kajian dari Bang Zuma bersama Ustadz Alif. Untuk itu dengan hormat kami persilahkan. Boleh para undangan silakan, bukan dicicipi ya, tapi dimakan. Silakan dimakan dan diminum, boleh. Silakan dengan hormat. Sarap batu enak, dingin-dingin kalau gini. Iya. Di belakang. Tunggu ini. Ini saya live di YouTube ini. Yang nonton ya 587 orang. Wah, mantap. Biasanya kalau laba-laba nanti bisa sampai 2000. Oh, di Jakarta baru jam 9. Iya, betul. Biasanya di 10 ke atas. Iya. Baru mulai Iya. rame itu. Tapi yang paling ramai itu kalau habis Jumat ajar waktu itu, terus habis itu capek apa yang masuk, saya olah kembali lagi kan, putar lagi Diaduk lagi kan. Aduk lagi. Ibarat kopi udah jatuh hitamnya, diangkat lagi tuh. Aduk lagi. Cakep itu. Kalau dia sadar enak jawabannya. Iya, tapi muter-muternya itu. Makanya saya kalau di OT saya langsung skak langsung. Tapi kalau gue bagi dua, sekarang gini deh, anggap kita tidak membicara agama, tapi kita pakai akal ya, nyambung loh. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Mari loh, bawa sini loh. Agak sedikit. Assalamualaikum agak sedikit ada warahmatullahi kewarasan. wabarakatuh. Ayo, Bang. Iya, ayo. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, pada malam hari ini, malam yang tentu adalah malam yang sangat spesial bagi sahabat-sahabat penggiat apologet atau materi Islamologi, materi Kristologi, di mana pada malam hari ini adalah momen yang sangat luar biasa ya, terkait dengan maraknya materi-materi yang bersinggungan antar dua agama, Islam dan juga agama non-Islam. Untuk itu saya mengajak kepada para sahabat-sahabat sekalian, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kemudian sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Senantiasa kemudian kami mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghantarkan kemudian misi dan visi sempurnanya amanah Allah kepada alam semesta untuk ditundukkan oleh makhluk yang bernama manusia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin untuk menyempurnakan senjata yang digunakan oleh manusia untuk menaklukkan alam semesta, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Paling tidak kehadiran kita pada malam hari ini di tempat ini tentu kita semuanya sudah memahami bahwa kehadiran kita di tempat ini tentu untuk menggali sebesar apa kemudian pentingnya materi-materi apologet ya pada zaman sekarang dan masa yang akan datang. Jadi tadi kita sudah mendengarkan kemudian beberapa narasumber kita ya, baik dari Adinda Ustadz Farid
Beliau adik saya sekaligus pejuang di lapangan juga. Beliau banyak membantu saya di dunia nyata, usaha yang kebetulan saya sama beliau itu profesinya sama. Cuman beliau senior. Dan juga dinda saya, Ustadz Jemi, Masya Allah, korban antum tahun 2000 kalau nggak salah ya, 99, 98 sampai tahun 2000 itu saya sendiri yang melihat di kecamatan Bone-Bone anak-anak kecil diangkut pakai truk. Konon ceritanya orang tuanya hilang tanpa jejak di tempat Adinda Jemi waktu itu. Ya, bisa jadi antum adalah pelakunya. Jadi dari sana kemudian saya berpikir, karena saya salah satu mahasiswa angkatan 98 yang sangat kritik. Saya kritis orangnya dan saya adalah seorang pemikir. Dari sana awalnya saya berpikir tentang agama non-Islam ini. Ada apa kok sampai ada perpecahan terjadi seperti ini? Itu yang mendasari Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan saya ini lahir di sebuah desa jauh dari kota Makassar. Nama desa saya itu Desa Munte, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu. Sekarang sudah jadi Luwu Utara. Saya lahir di sana. Saya besar di sana. Saya mondok di sana. Meskipun saya sempat hijrah ke Makassar kelas 5 SD. Lalu kemudian saat itu ya, itu yang menjadi latar belakang kenapa saya terjun di dunia apologet. Banyaknya korban yang waktu itu di-drop dari Poso masuk ke Kecamatan Bone-Bone, ditempatkan ada di Polsek dan juga ada di kantor camat waktu itu. Sampai orang tua saya sendiri nih, mama saya mengatakan saya ingin mengasuh 2 anak waktu itu. Sempat saya ngobrol sama mama, jangan ambil laki perempuan, tapi ambil perempuan atau laki dengan laki. Jangan sampai mereka pacaran kalau besar, kata saya. Waktu itu bercanda. Ya, jadi dari sanalah awalnya kemudian muncul pemikiran saya bahwa 2 agama ini harus didudukkan pada perkara yang sebenarnya, supaya tidak terjadi lagi kisruh. Jadi bukan apologet ini didirikan untuk menjadi kisruh, enggak. Begitu juga materi yang kita sajikan, peringatan Hari Mu'allaf itu bukan untuk melakukan sesuatu tindakan menunjukkan adanya tindakan yang berujung kepada kriminal. Enggak. Saya itu terjun di dunia apologet karena kasih, karena cinta. Saya punya kakak angkat Kristen, Ustaz Fari tahu. Adik angkat saya juga ada Kristen. Ada. Kenapa saya terjun di dunia apologet? Karena saya tertarik kemudian untuk mengajak mereka belajar Bible. Kita ikuti sebenarnya penonton. Karena Bible ini, sahabat-sahabat sekalian, kan kalau kita di Islam disebutnya Injil. Kita masih perhatikan dia. Sebenarnya itu bukan Injil. Coba teman-teman mu'alaf ini pasti paham itu. Jadi kebanyakan umat Islam ketika membaca Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab Injil. Sebenarnya ketetapan-ketetapan yang datang kepada Nabi Isa itu bukan yang dipegang oleh saudara kita non-muslim hari ini. Bukan. Jadi kalau mereka mengatakan mereka punya Injil, itu bukan Injil. Mereka menyebutnya Bible harusnya, atau Biblika. Nah, jadi kita umat Islam jangan pernah berpikir atau terkecoh ketika ada kemudian orang yang datang membawa selebaran dan mengatakan ini isinya Injil. Bukan itu. Bahkan di dalam kitab saudara kita non-muslim sendiri bisa kita temukan materi-materi yang menjelaskan bahwa
Injil dan Bible itu beda. Contoh misalnya di dalam kitab Markus 1 nomor 14 atau Markus 14 nomor 1. Maaf. Bagaimana Yesus diceritakan di sana ke Galilea ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, lalu Yesus memberitakan Injil. Sedangkan Bible itu sendiri dituliskan, yang dekat adalah kitabnya Yohanes tahun 40 sampai tahun 100. Itu pun, mohon maaf nih Adinda Jemi, mohon maaf, di dalam Yohanes itu sendiri menerangkan bahwa rupa-rupanya kitab Yohanes itu tidak dituliskan oleh muridnya Yesus. Itu tertulis di dalam Yohanes 21, 24 sampai 25. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang kami cintai, latar belakang kemudian kami terjun di dunia apologet ini adalah karena kasih. Dalam arti kata kasihan, orang Makassar bilang kasihan. Mereka terlanjur mengimani iman mereka, tapi mereka nggak tahu isi Bible. Saya yakin yang ikuti Bang Suma yang sudah bertahun-tahun, pasti sahabat semua melihat apapun profesinya mereka yang berdebat dengan kita, ketika kita menunjukkan sebuah data, dia yang bertanya, itu tertulis di mana? Betul? Iya. Itulah cerminan. Itu tertulis di mana? Itu cerminan. Tapi kalau umat Islam, apalagi kalau sudah Ustadz kayak ketua saya di samping saya ini, oke, siap. Nanti Adinda Farid, kalau Ustadz itu tanya tentang ayat suci Quran langsung paham betul. Oke, bisa. Kalau mereka enggak. Sama beliau ya. Saya diskusi dengan level pendeta yang lulusan manapun, termasuk lulusan Belanda kemarin, MYM, nggak ada apa-apanya. Menandakan bahwa selain kita umat Islam diperintahkan untuk menyampaikan, menyeru, ya kita juga diberi tugas kemudian untuk mengajarkan tentang Bible itu sendiri. Ya, jadi itu sangat penting, sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah umat Islam hari ini harus bangkit untuk belajar tentang Bible. Ini heran ini, banyak orang yang bertanya, kok disuruh belajar Bible, mau dimurtadkan kah? Enggak. Justru kita belajar Bible itu ada enggak perintah, ada enggak larangannya? Ada enggak larangannya belajar Bible? Tidak ada. Tidak ada pelajaran di Islam itu melarang untuk itu, enggak ada. Jadi kita ini, umat Islam ini harus kemudian belajar itu, tapi dipelajari bukan sebagai untuk diimani, enggak. Bible dipelajari untuk supaya ditanamkan akidah kepada anak-anak kita, bahwa ketika berbicara mengenai Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu pun bisa didapatkan di dalam kitabnya saudara kita non-Muslim. Banyak data di dalam kitab mereka, tiada Tuhan selain Allah, banyak. Dan banyak di kitab mereka yang menuliskan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Kenapa ini penting kita pelajari? Karena adanya gerakan-gerakan pemurtadan. Ini penting. Adinda Jemi ini pasti pengalaman, di sini juga ada mantan misionaris, adik kita. Beliau mantan misionaris juga. Bagaimana mereka punya trik untuk memurtadkan generasi Islam. Sementara ustadz kita itu, mohon maaf nih, bukan kemudian menyepelekan beliau, enggak. Ustadz kita konsentrasi melakukan pembinaan akidah terhadap umat, tetapi jarang di antara mereka yang menyentuh tentang gerakan-gerakan pemurtadan yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, benar yang disampaikan oleh Dinda Jemi tadi, bahwa di Makassar ini pun sebenarnya sudah menjamur. Sudah ada terjadi itu. Ustaz Jumsar kirim video ke saya, Bang Suma, ini saya lagi kejar misionaris. Sudah jelas-jelas yang ada di situ berjilbab, pakai hijab, diajak kemudian untuk membaca selebaran-selebaran dari Bible. Ini bahaya. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Ya kalau kita sudah tak ada,
tidak ada yang memperhatikan dunia apologet ini, maka sangat boleh jadi anak-anak kita tidak lagi nanti bisa membedakan antara Al-Quran dan Bible. Karena kita tidak memperhatikan itu. Yang kita tahu, Islam benar, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, Islam agama yang paling hak. Itu aja yang kita tahu. Tapi kita lupa bahwa di luar kita, mereka memiliki trik yang sangat jitu untuk kemudian melakukan pendangkalan akidah kepada generasi berikutnya. Nah, ini penting. Makanya saya sangat bersyukur pada saat saya kemudian sendiri menggaungkan materi apologet ini, alhamdulillah sekarang sudah mendunia. Saya terjun di dunia apologet tahun 2009, 2008, 2009 sendiri, bertemu dengan teman-teman juga yang penggiat di Facebook. Akhirnya lama-lama sekarang alhamdulillah sudah banyak yang memperhatikan itu. Nah, kita dipertemukan satu panggung dengan Ustadz Jemi, Dinda Jemi, dengan Ustadz Farid. Jadi kami yang menghalau kemudian pergerakan pemurtadan di luar, para ustadz kemudian menghadap ke jemaat umat untuk mempertahankan kemudian akidah. Jadi ceritanya apologet Islam itu, para apologet itu saling membelakangi dengan para ustadz. Jadi ustadz menghadap ke jemaat, ke umat, kami yang menghadap ke non umat. Jadi memang metode dakwah kita itu berbeda. Jadi kalau ustadz kita itu dakwanya lembut, menyentuh hati. Tapi kalau Bang Zuma, coba aja lihat, orang-orang di luar sana kalau dengar namanya Bang Zuma itu tensi langsung naik. Iya betul. Iya. Ini pararang ini. Lagi bom-bom. Iya. Itu sudah menjadi berita yang hangat di rumah ibadah mereka. Nama Bang Zuma itu bukan lagi nama yang asing bagi mereka. Mereka tidak nyenyak tidur, makan pun tidak enak apabila mendengarkan nama Bang Zuma. Dan saya buktikan sendiri. Pada saat kita mau mengadakan acara di Bandung, di Jakarta, mundur. Kita lari ke Bandung. Di Bandung kita sudah pertemuan keempat, ketiga. Oke, jadi debat antar 3 pendeta dengan kita juga 3 kalau nggak salah waktu itu. Sudah pertemuan keempat baru ketahuan bahwa yang mewakili dari debater Islam itu Bang Zuma. Langsung mundur tanpa syarat. Sangat jengkel, sangat benci. Nah, makanya ada kejadian lucu, sahabat-sahabat sekalian. Ada bahasa yang biasa saya lontarkan kalau daripada saya emosi, saya suruh mereka ke tempat ibadah mereka, turunkan celana pemuka agama mereka, cerat. Rupa-rupanya ada yang mualaf gara-gara kalimat itu. Ya kan? Sampai dia curhat. Sebenarnya saya ini jengkel sekali sama Bang Zuma, benci sekali, sakit hati saya Bang, jengkel sekali saya Bang. Kenapa bisa? Abang suruh saya ke gereja, tusuk itunya pendeta, disakit hati saya. Tapi setelah saya ke gereja, tatap pendeta saya, apa betul saya tusuk pantatnya lama kali pendeta? Karena kenapa? Materi yang disajikan itu bertentangan dengan data yang kita sajikan. Sehingga dia mengatakan, pantaslah Bang Zuma suruh saya kemudian kayak gini ya. Rupa-rupanya beliau memang aneh. Di dalam kitab yang saya pegang berkata demikian, yang disampaikan di atas beda. Lalu kemudian kalau ditanya, jengkel, emosi, pertanyaan pertama masih didengar, pertanyaan kedua sudah mulai merah mukanya, pertanyaan ketiga dibilangnya tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Akhirnya apa? Itu yang menghantarkan beliau kemudian syahadat. Subhanallah. Subhanallah. Nah, jadi itu sahabat-sahabat sekalian, latar belakang kemudian kenapa kami sampai pada ujungnya mendirikan Apologet Islam Indonesia ini. Kemudian yang kedua adalah
Kenapa materi ini harus ada? Kenapa dakwah apologet ini harus ada? Karena perintah-perintah di dalam Al-Quran, perintah kepada Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau di dalam masjid tidak ada orang kafir. Dinda, Ustaz Farid, di masjid pernah ceramah ada orang kafirnya di dalam? Tidak ada. Jadi ayat itu harus disampaikan keluar. Kita harus sampaikan keluar. Jadi ayat-ayat yang bertalian dengan orang-orang kafir ini harus kita sampaikan. Tentu dengan koridor yang ada. Sampaikan dengan cara hikmah. Sampaikan dengan cara yang baik. Kecuali orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Nah, yang zalim itu yang menghujat. Makanya dibutuhkan orang yang keras di sana. Kalau mau berdebat dengan orang-orang ini dengan tata cara lembut, gak bisa. Sahabat-sahabat gak bisa. Tidak bisa. Lawang yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang pura-pura gila. Kalau gila beneran gak apa-apa. Ini pura-pura gila. Seibarat orang pura-pura tidur. Coba yang dikatakan oleh Ustaz Alif tadi barusan. Ditanya, apakah Yesus itu Tuhan? Bukan. Kalau begitu manusia? Bukan. Lalu yang betul yang mana? Manusia atau bukan? Bukan. Jadi dia bukan Tuhan. Tuhan. Jadi dia bukan manusia. Manusia. Yang mana yang betul? Nah, inilah yang dikatakan pura-pura gila. Pura-pura gila. Tapi yang lebih parah lagi saya, Dinda. Saya tanya, kata beliau, saya lebih dulu ada daripada Abraham ada. Iya kan? Jadi saya tanya, berarti Yesus lebih dulu daripada ibunya? Iya. Hei. Jadi saya tanya untuk meyakinkan saya, ini orang gila atau orang waras? Sebenarnya yang melahirkan, Maria melahirkan Yesus, atau Yesus melahirkan Maria? Mau tahu jawabannya? Yesus melahirkan Maria. Gila enggak? Hah? Bingung saya kan? Tapi karena kita berpegang kepada Al-Quran, bahwa mereka sebenarnya ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, pada sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Jadi itulah beberapa hal sahabat-sahabat sekalian yang menjadi dasar pijakan dakwah apologet ini harus kita hadirkan. Saya berharap ketika ada undangan kemarin dari MUI dan beberapa penggiat dakwah nasional yang alhamdulillah memberikan lampu hijau terhadap dunia apologet, saya sangat senang. Bahkan kemarin waktu kita ada undangan di Bandung itu ya, Bandung, ada di masjid itu sahabat-sahabat sekalian, kita diundang. Saya katakan, insya Allah dari apologet Islam Indonesia ini nanti kedepannya kita minta dari rekan-rekan pengurus untuk menerbitkan buku kecil, buku pintar. Untuk apa buku pintar itu? Untuk kita bagikan di masjid-masjid, di TPA-TPA. Apa fungsinya? Untuk menjadi landasan dasar bagi anak-anak kita mengkantar para misionaris. Di situ nanti ada tertulis, Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan kitabmu, tertulis di sini. Yesus itu Islam, tertulis di sini. Yesus itu anak soleh, tertulis di sini. Yesus itu Nabi, tertulis di sini. Yesus itu adalah Rasul, tertulis di sini. Begitu juga tentang Tuhan. Di dalam Bible Tuhan itu satu, dalilnya ini. Itu menjadi PR buat apologet Islam Indonesia untuk kemudian nanti kita akan sebarkan buku pintar untuk generasi awal, generasi muda ini mengetahui tentang dasar-dasar kristologi. Itu penting. Itu penting karena kalau cuma berdebat tidak semua orang suka. Tidak semua orang suka. Tapi kalau materinya kita sudah sajikan di masjid-masjid, di musala-musala, ya tentu langkah awal itu harus berdakwah keliling dulu, safari dulu. Kita safari dulu untuk menyadarkan semua umat Islam pentingnya dakwah apologet terhadap generasi. Kenapa saya katakan demikian? Ini fakta yang ada di lapangan, sahabat sekalian. Waktu kami di Bandung, ada dari orang mereka, entah itu C6, istilahnya ya, kalau misionaris ada C6,
yang kemudian tampilannya ya sudah seperti Dinda Jamie ini, tampilannya bisa bahasa Arab, ceramah dia ceramah Islam, tapi ternyata itu hanya misi terselubung. Jadi di TPA itu dia datangkan guru-guru bahasa Inggris dari gereja. Coba, apakah di Bandung ada umat Islam yang bisa bahasa Inggris? Cibubur. Yang di Kalimantan Utara kan ya? Iya. Kalimantan Tengah. Itu sampingnya Sumatera Timur. Persis itu. Jadi sahabat-sahabat, dia mendatangkan pemateri atau guru dari gereja untuk ngajar anak-anak TPA. Belajar bahasa Inggris. Habis itu, mereka membuat di lapangan tempat masjid, dekat masjid itu, tahu odong-odong? Tahu odong-odong ya? Odong-odong itu digratiskan sama mereka untuk anak-anak. Jadi lagunya itu lagu umum dulu. 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu dong. Diajarin lagu-lagu kayak gitu, lagu-lagu kayak gitu. Lama-lama berubah lagunya. Mama malam kudus. Akhirnya anak ini pulang ke rumah. Dari mana? Tadi mama suruh pergi ngaji, mampir di lapangan, ngapain? Nyanyi. Apa lagunya? Malam kudus, banyak nyamuk di bola nih. Gitu-gitu. Trik. Bagaimana kemudian mereka menanamkan kemudian konsep awal kepada generasi kita. Diajarkan menyanyi. Bapa di surga, Mama di bumi, melahirkan anak yang tunggal untuk jadi juru selamat. Anak-anak kecil kayak gini disuruh hafal lagu-lagu kayak begitu. Gila nggak tuh? Seibarat kita menanamkan surah Al-Ikhlas kepada anak-anak kita. Tertancap. Besok hari dia dihantam misionaris yang sasarannya kampus, yang sasarannya SMP, sasarannya SMA. Ilmu dari TK tadi meningkat. SD, SMP, SMA, kuliah. Setelah kuliah muncul lagi nikahisasi, kawinisasi yang kita tangani baru-baru di Sumatera, di dekat Cibubur. Bukan. Iya. Di mana? Samosir. Sumatera Utara. Samosir. Betul. Di Samosir. Samosir. Ya dekat dari Poso. Ya. Di Max itu dekat sekali, cuma berapa senti. Jadi gitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Inilah butuhnya kita ini materi apologet. Karena sasaran mereka itu anak-anak kecil. Sehingga ketika mereka tahu berdiri apologet Islam Indonesia, tiba-tiba saja mereka timbul bisul di mana-mana. Muncul di sini, muncul di sini, muncul di sini, muncul bisul di mana-mana. Bahaya ini. Gerakan kita ini sekarang sudah ada yang menghalang-halangi. Nah, inilah sahabat-sahabat sekalian, kita doakan supaya teman-teman kita yang ada di dunia apologet Islam ini sehat selalu, panjang umur selalu, dan program-program dari apologet Islam Indonesia jangka panjangnya yang tadi kita akan bikin ya, banyak penulis di apologet Islam Indonesia itu nanti kita akan buat PR untuk mereka seperti Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Jadi kalau bisa nanti orang-orang di TPA itu yang mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Anak-anakku sekalian, Tuhan kita adalah Allah. Dia ajak menyanyi. Jika esok hari ada yang kamu temukan jual Tuhannya kemana-mana, jangan beli karena itu barang palsu. Dalilnya di mana? Kitab ini nomor sekian. Pada saat dia sudah mencicipi anggur, matilah dia, palsu. Karena tidak mungkin Tuhan mati. Nah itulah ya sahabat-sahabat sekalian, mungkin sekelumit pengalaman dan yang mendasari kenapa apologet Islam itu harus ada. Dan sahabat-sahabat sekalian, ya kita berharap sih dari API ini nanti ada pembekalan materi-materi apologet. Kalau perlu bulan puasa
ada kegiatan yang dilakukan oleh Apologet Islam Indonesia, berantas buta aksara gerakan-gerakan misionaris. Ya, kita adakan seminar, kita adakan pesantren kilat, bagaimana menjadi apologet di rumah, bagaimana menjadi apologet ke tetangga, menjadi apologet di masyarakat tempat kita tinggal. Karena ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita sama-sama duduk, sama-sama buka puasa, sama-sama sahur, tiba-tiba kita ajak pergi masjid, apa katanya? Saya sudah hari mingguan bro. Sudah hari mingguan tiba-tiba. Padahal dari kecil kita sama-sama ngaji. Tiba-tiba dia ternyata sudah gereja. Nah ini pentingnya. Siapa yang punya PR itu ya kita semua. Kita punya. Kita semua. Saya kira begitu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Dinda Alif untuk memberikan sedikit edukasi betapa pentingnya materi apologet ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat kita belum merasakan. Saya sudah banyak menemukan curhatan-curhatan Dinda. Menemukan curhatan dari orang-orang yang anaknya murtad. Saya besarkan, saya ajak dia, saya didik dia, saya sekolahkan. Ujung-ujungnya dia sekarang jadi Kristen, bantu saya, menangis darah. Lah saya mau apa? Anaknya keras. Saya sudah hubungi anaknya, tapi anaknya keras. Dia teguh memegang pendirian. Di Islam itu begini, begini, begini. Nah, saya bilang sama ibunya, ini kalau sudah terlanjur kayak gini, siapa yang mau disalahkan? Ya saya juga sih, saya nggak pernah mendidik. Tuh. Jadi kita jangan merasa tenang. Anak saya Islam, saya didik. Jangan merasa tenang. Ketika dia keluar, bahaya menghantui. Jangan sampai itu terjadi. Maka materi apologet ini perlu kita kembangkan, perlu kita tumbuh kembangkan minat umat Islam untuk mempelajari dan mengkaji, minimal mendengarkan debat langsung, kan gitu ya. Nah, saya kira begitu dari saya sementara. Silakan Dinda Alif, mungkin ada yang ingin ditambahkan, waktu dan tempat disilakan. Masya Allah, luar biasa pemaparan Gurunda ini, selalu menggelegar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pemaparan Gurunda tadi, Bang Zuma, kita teringat sebenarnya sebuah hadis Rasulullah SAW. Jadi memang kalau bahasa umumnya kita dalam perdiskusian itu sebuah nubuatan ya, sebuah kalimat. Jadi di situ dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, saya di zaman ala ummati yafirunna minal ulama iwal fuqaha. Kata Rasulullah, akan datang suatu zaman. Tentu di sini kalau kita sama-sama pernah mengkaji ilmu alat kan ada menggunakan kalimat sin, asinuli tanfisita dulu purba gitu ya. Jadi sebuah peristiwa akan datang, namun tidak begitu jauh peristiwanya itu akan terjadi dan akan menimpa kepada umat Rasulullah. Sayati zaman, akan datang suatu masa di mana pada masa itu yang menimpa kepada umat Rasulullah, mereka umat Rasulullah ini menjauh, bercerai-berai, tidak mencintai lagi terhadap apa? Terhadap para ulama dan para fuqaha, terhadap para alim ulama. Bahkan menjauh di sini bisa kita ambil makna, Bu. Kita tidak mau lagi mendengarkan kajian-kajian Islam sebagai penguat iman. Itu kata Rasulullah. Akan datang masa itu umat Rasulullah menjauh dari para ulama sehingga akan Allah turunkan 3 balai, 3 ujian, 3 cobaan. Ada banyak cara, kadang-kadang caranya menjauh itu dengan tentu ditimbulkannya bagaimana di framing negatifnya para ulama, dunia pendidikan Islam dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kita sebagai umat Islam merasa nanti kita melihat bahwa kita menjauh dari para ulama itu, tidak suka dengan kajian, tidak suka dengan pendalaman akidah dan sebagainya seperti yang diadakan pada malam hari ini. Kata Rasulullah, ada 3 bencana yang mesti kita waspadai. Penyebabnya dari ketika kita tidak lagi mencintai majlis taklim atau kajian tentang agama Islam. Pertama, kata Rasulullah, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim.
Allah angkat berkah seseorang itu atau mereka itu, umat itu, dari kasabnya. Dalam artian begini Bu, kita ini berikhtiar, kasab, mencari nafkah, bekerja dan sebagainya, tapi Allah angkat berkahnya. Seberapa banyak harta yang kita miliki, namun tidak ada ketenangan di dalam jiwa. Karena apa? Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan yang kita dapatkan, yang kita rasakan. Bisa jadi ibu bapak, mungkin ibu suaminya pulang kerja bawa uang banyak, dimasakin dan sebagainya, tapi tidak ada kenyamanan, kebaikan, ketenangan, ketentraman dan sebagainya. Allah angkat berkahnya. Penyebab dari apa? Pertama, memang kita menjauh dari para ulama, tidak mau suka mendengarkan pengajian para ulama. Dampaknya ke depannya kita tidak mengamalkan ajaran-ajaran yang di dalam Islam. Dalam kasabnya tidak mempertimbangkan mana halal, mana haram, yang penting dapat. Kan gitu. Di situ Allah angkat berkahnya dari kasab. Di sini saya rasa sudah banyak mendengar kajiannya. Yang kedua, kata Rasulullah, Allah akan turunkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi karena kita dicuci otaknya, kita menjauh dari para ulama, kita tidak suka dengan pelajaran agama kita, sehingga Allah turunkan pemimpin-pemimpin yang zalim, sehingga nanti pemimpin zalim itu justru akan mendolimi umat Islam itu sendiri. Pergerakan umat Islam itu sendiri terbatas. Itu poin yang kedua. Penekanan saya adalah sebagaimana tema di malam hari ini. Yang ketiga, ibu bapak hadirin sekalian, ini bencana yang Allah akan turunkan ketika kita membenci, ketika kita menjauh, ketika kita tidak mencintai lagi tentang kajian ilmu agama Islam. Apa itu kata Rasulullah? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka itu akan mati meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman, alias menjadi murtadin. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kata Rasulullah, pada masa itu umat Rasulullah tidak suka lagi dengan kajian, tidak suka lagi mendengarkan kajian para ulama, kajian-kajian pendalaman agama Islam, bagaimana bahayanya pemurtadan, bahayanya ancaman akidah, sehingga benarlah terjadi apa? Keluar dari dunia ini alias meninggal dunia tanpa membawa iman alias menjadi murtadin. Banyak nggak sekarang kasusnya? Ada nggak orang-orang murtadin? Ada. Dan tidak sedikit di dalam dunia kita ini, apologet Islam Indonesia, memang banyak ibu-ibunya, bapaknya, pokoknya orang-orang mereka yang selama ini hanya fokus sibuk yang penting kesejahteraan dalam keluarga. Biasanya nih kita dengar mereka itu, orang tua itu bekerja, cari nafkah dan sebagainya, anaknya dididik, disekolahkan di sekolah yang favorit, setelah itu dimasukkan ke kampus-kampus yang favorit, habis itu ke luar negeri dan sebagainya, tanpa memperhatikan pendidikan agamanya. Itu tadi apa dampaknya? Karena menjauh dari para ulama. Dan sekarang dampaknya mereka rasakan apa? Tidak ada pupuk agama terhadap dirinya, merasakan bahwa bagian dari keluarganya ada yang murtad. Tidak sedikit ada kemarin kan mahasiswa, dia cuek, tidak diperhatikan. Ternyata dengan cara apa? Dia masuk sebuah kampusnya yang cukup menarik untuk mereka, karena di situ banyak dari agama lain itu banyak. Ternyata mereka melalui masuk misi kristenisasi dengan cara apa? Pacarisasi, kan gitu. Dipacarin tuh, didoktrin, murtad. Ibunya nangis, ibunya mengadu. Lah kita kan sudah begini gimana? Ketika masalah sudah dewasa, undang-undang juga melindungi. Kan gitu. Itulah bahayanya ketika kita tidak peduli terhadap pendidikan agama Islam. Yang di sini terfokusnya adalah bagaimana kita membentengi akidah saudara-saudari kita. Karena ancaman-ancaman itu, ancaman akidah itu sudah sangat jelas, sangat nyata. Dan memang dengan adanya pergerakan ini, Yayasan Apologet Islam Indonesia yang dipimpin oleh guru kita semua di sini, terus terang ini mempersempit gerak mereka. Mereka banyak kepanasan, mereka banyak kebingungan, sampai-sampai kita sering dengar
di gereja aja diputar videonya Bang Zuma. Ini orang bahaya ini buat kita ini. Ini sekarang kita terganggu pergerakannya ini. Karena pergerakan kita ini yang membentengi akidah umat Islam cukup mempengaruhi pergerakan mereka. Artinya apa? Mulai gerak mereka terganggu. Ya, terganggu pergerakan mereka itu. Nah, di sini makanya kita perlu memang benar tadi pelajaran itu. Dan alhamdulillah guru kami Bang Zuma dan di belakang juga kami ada beberapa kegiatan termasuk dengan pesantren, dengan Gus Wafi dan sebagainya. Itu sekarang ini sedang diterapkan para santri yang sudah mondok di atas 7 tahun, yang sudah 9 tahun, 10 tahun yang siap mukim, itu digembleng lagi selama 2 tahun. Materi apa? Ilmu perbandingan. Maksudnya bahaya karena selama ini mungkin tidak peka, terjadinya ada pendangkalan akidah. Bagaimana mereka begitu rapihnya menyusun sehingga kita tidak sadar bahwa itu adalah misi pemurtadan. Kita sekarang ajak mereka peka terhadap pergerakan itu. Bahkan kita kasih tahu, bahkan kita sampaikan juga bagaimana ketika pergerakan ini ternyata tujuannya untuk ini mau memurtadkan dari sisi ini, ini dengan cara halusnya dari segi penyampaian dan sebagainya. Narasi-narasi Al-Quran diambil lalu dia putar balik, atau dia mengutip kitab mereka yang mengutip kitab Al-Quran beberapa ayat yang nanti intinya adalah ke dalam kitab mereka yang melegalkan ketuhanan mereka. Karena itu sudah banyak terjadi mereka lakukan. Sementara selama ini memang banyak dari pesantren-pesantren tempat pendidikan Islam kita hanya terfokus bagaimana kita diajarkan di pelajaran internal umat Islam, lalu amalkan kepada umat Islam yang hanya terfokus di internal, tapi tidak dikasih tahu atau tidak diberitahukan bagaimana ancaman bahayanya yang menggerogoti akidah umat Islam. Nah, alhamdulillah sudah di tahap pertama, insya Allah kan di tahun depan selesai, nanti ada angkatan baru. Kita memang mereka yang siap gitu. Nanti mungkin kita kembangkan juga ya Bang Zuma ya, bahwa kepada mereka siapapun yang memang banyak pergerakan di dunia dakwah, apalagi di tempat-tempat tertentu yang masuk kategorinya zona merah dan sebagainya, itu harus memang benar-benar peka. Karena banyak, yaitu tadi testimoninya atau cerita curhatan orang tua yang nangis. Selama ini hanya terfokus masalah apa? Yang penting anaknya sukses secara dohiriyah, duniawi. Tetapi tidak diperhatikan sukses dari perkara ukhrawi. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka. Yang akan sukses itu adalah orang yang membersihkan hatinya. Tazakka, mungkin saya pinjam pakai istilah kawan agama sebelah, yang bisa menyunat hatinya gitu loh. Gitu. Jadi disunat hatinya dari perkara kemusyrikan. Benar-benar tegak iman tauhidnya gitu. Itulah kata Allah yang akan sukses, yang akan dijamin. Atau di surah Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun dan seterusnya, orang-orang yang beriman. Bukan di hadapan Allah itu orang sukses itu yang ketika dia usia TK dimasukkan ke sekolah favorit, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai ke taraf internasional. Bukan itu takarannya di hadapan Allah. Karena justru malah mohon maaf sekali, banyak orang tua yang merasakan penyesalan karena kebebasan itu dia dijauhkan dari pendidikan agama, malah ujungnya adalah mereka dari kalangan murtadin. Sementara pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian itu jangan mati kecuali menjadi seorang muslim. Tetapi karena kita menjauh dari para ulama, tidak peka terhadap berbagai macam peristiwa dan ancaman akidah, kata Rasulullah, ada 3 balai ujian cobaan yang akan dihadapi oleh umat Rasulullah, yaitu keluar dari dunia ini posisinya sebagai murtadin. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, semoga kita di sini yang berdiri di sini memiliki semangat yang sama untuk menegakkan agama Islam, membentengi akidah saudara-saudari kita dari ancaman bahaya pemurtadan, karena memang mereka berusaha agar umat Islam itu menjauh dari agamanya. Karena kalau umat Islam jauh dari agamanya, jauh dari Al-Qur'annya, jauh dari ulamanya, mudah mereka untuk menyesatkan atau memurtadkan umat Islam. Insya Allah kita sama-sama berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Atau Rasulullah pun ketika mengajak kita, silahkan
Idza ra'aitu munkaron falyughayyir biyadi. Kemungkaran itu kita rubah, ayo kita bertindak sesuai dengan kekuasaan kita, apa yang kita mampu. Tidak sanggup dengan lisan, tidak sanggup lagi dengan hati. Kalau cuma hati doang melihat kemungkaran pemurtadan gini doang nggak bisa ngomong apa. Kata Rasulullah itu adaful iman, paling lemahnya iman. Kita harus siap berjuang. Jangan sampai dikategorikan orang yang lemah. Nah, insya Allah di sini semua para ibu bapak hadirin semua sudah banyak mengetahui pergerakan guru kami dan semua di sini. Kita insya Allah satu frekuensi, sama-sama tujuan membentengi akidah saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, dan kepedulian kita, yaitu umumnya umat Islam di seluruh Indonesia dan di dunia di seluruh dunia dimanapun mereka berada. Karena memang perintah di dalam Al-Quran seperti yang disampaikan bahwa ku angkusakum ahlikum naro gitu. Diperintahkan untuk menjaga diri kalian semua atau diri kita semua dan keluarga kita semua dari siksaan api neraka. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dinda Alif. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kami serahkan ke MC, mungkin sahabat-sahabat bertanya, kenapa Bang Suma kok enggak segarang ketika beliau berdebat? Jadi perlu saya pahamkan sini bahwa saya bukan seorang ustadz dan saya juga bukan spesialis monolog. Saya spesialis pendebat. Jadi kalau ada yang mau pura-pura jadi pendeta silakan ke depan. Dibaptis dulu. Bang Andi, gas. Atau ada yang mau berpura-pura jadi jemaat, dibaptis dulu. Boleh. Karena begini sahabat-sahabat sekalian, kondisi yang sekarang ini betul yang disampaikan Dinda Alif, konsentrasi mereka itu sekarang itu adalah ujung tombaknya Bang Suma. Ketika Bang Suma berhasil mereka kemudian kebiri, maka apologet Islam ini akan down. Saya yakin itu. Benar gak? Maka Bang Suma ini bukan lagi ancaman kecil. Bang Suma adalah ancaman global buat mereka. Bukan cuma di Indonesia. Nama saya udah dikenal di luar. Salah satu ancaman buat pergerakan mereka itu adalah nama saya masuk dalam deretan lapisan atas. Terbukti saya sudah dilaporkan di Polda Sumut. Saya dilaporkan dari bulan 11 pencemaran agama. Apa hal? Karena Bang Suma membakar baju kaos pada saat milad di Bandung. Besoknya muncul kemudian apa itu istilahnya dalam Bible? Pesundal agama. Jadi ada yang datang namanya Lina Tidak Jaya. Pada saat kita mengadakan kegiatan, dia datang membawa baju kaos yang tertulis di kaos itu data-data dari Bible. Matius 28 ya, Matius 8 kalau nggak salah nomor 12. Jadi pada saat kita ada acara, dia dan timnya sudah merencanakan datang untuk membagikan baju kaos di tempat kita. Saya tidak terima. Ibarat kata beliau datang membawa bom di rumah saya. Bomnya saya jinakkan. Rupa-rupanya dia nggak terima. Bom itu saya jinakkan. Maka saya dilaporkan kemudian di Polda Sumatera. Kita sambut laporan itu. Kita sambut dan kita pasti akan kita hadapi. Kita akan kalau perlu ya kita sidang. Kita live-kan seluruh Indonesia supaya bisa lihat mana yang betul. Kan gitu. Karena apa yang dilakukan oleh Lina Tidak Jaya ini melanggar Peraturan 2 Menteri Nomor 1 tahun 1979 pasal 4. Tidak boleh memberikan atribut apapun kepada orang yang sudah beragama. Dia datang ke tempat kita kayak sekarang ini, kita adakan di sini tempat internet
Besok pagi dia muncul dengan timnya pakai topi Densus, datang membagikan kaos itu. Ya kita nggak terima lah, itu penghinaan. Tiba-tiba muncul bawa baju kaos dibagi-bagikan kepada kita, ya kita ambil, kita bakar, dilaporkan. Apa alasannya dilaporkan? Ya karena bahlul. Kamu yang datang bawa racun ke saya, kok saya buang racunnya kamu nggak terima, lapor di polisi. Ya kita sambut lah. Dipikir kita takut. Sekarang kita baru lagi, Bang Suma kabur, Bang Suma mangkir, sudah ada panggilan, tidak pernah hadir. Padahal nggak ada panggilan, dia sibuk sendiri. Lah penyidiknya aja bingung. Ini Anda mau dipanggil kasus apa? Saya mencemarkan nama baik. Kok bisa? Karena saya membakar atribut yang dibawa oleh misionaris ke saya. Loh, ini nggak ngerti hukum ini yang melaporkan saudara. Ya iyalah, Anda menyimpan bom di tempat saya ini, saya ambil, saya jinakkan. Kok saya melanggar? Bom aja saya tidak melanggar, apalagi ini akidah saya ingin kamu rusak. Memaksakan sesuatu kepada orang yang sudah punya agama, nggak boleh. Itu melanggar. Nah makanya ada pesan dari teman-teman kita, Bang Suma, kalau menolok di mana-mana hati-hati. Nah makanya saya agak santun. Kalau tidak goyang di panggung. Terang loncat-loncat ini apa? Tenda. Ya kita kuasai materi. Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Ku mainkan di sini kalau mau. Tapi ya Bang Handi takut. Bang Handi langsung lari. Tiba langsung ada di poso dia. Jangan katanya Dinda, jangan. Yang disalib menurut Al-Quran surah Al-Ma'idah adalah orang yang dikutuk, orang yang durhaka, orang yang membenci Allah, orang yang membenci Nabi Isa. Al-Quran menjelaskan itu. Di dalam kitab mereka terlalu PDGR kali. Di dalam kitabnya Yahudi yang mereka pakai Ulangan 21 nomor 22, nomor 23, yang dikutuk, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Al-Quran mengatakan yang disalib orang yang dikutuk, orang yang durhaka, orang yang dibenci. Kitabnya Yahudi mengatakan yang disalib adalah orang yang dikutuk. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya di atas pohon. Atas pohon pula tadi bilangnya. Semalam-malaman, sebab jangan sampai mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyangmu sebagai warisan. Itu di dalam kitabnya orang Yahudi. Parahnya lagi, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya kasih ke Dinda Alif ya. Dinda Alif telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk enggak dia ini? Menjadi kutuk enggak? Menjadi kutuk. Amit-amit. Jadi kutuk dia. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Bukan salib, tapi pohon. Dalam bahasa Yunaninya sulon. Salib itu bahasa Quran. Nyontek itu pentingnya supaya diketahui oleh materi. Materi-materi begini nggak bisa disampaikan, dilarang kita menolak sama lu. Jadi saya sama seperti Ustadz kita, Ustadz Yahya, begitu keluar dari ruangan mewah, dipesan, lu jangan lagi lu ngomong-ngomong monolog yang berlebihan, nanti lu masuk lagi. Siapa? Ustadz kita sekarang. Saya pun digituin. Nah, saya ini bos, orang Makassar, orang Bugis, tidak ada takutnya. Cuman banyak anak-anakku di belakang, termasuk Bang Handi anak pertama. Nakke puna tenamo, Bang Handi angarucak di. Teman-teman yang lain nangis. Bongkar tenda pulang. Iya, kalau saya cuman sendiri, wallahi, saya nggak ada takut sama sekali. Nah, cuman masalahnya itu dari sini baret hijau, Dinda
tekan sedikit. Balik coba Dinda, tekan sedikit. Siap komandan. Bagaimana tidak, mimbar gereja kita goyang kok. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, hari ini saya menggoyangkan 5 pendebat Kristen. Apa materinya? Apa materinya kira-kira? Tentang An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, aku hukum mereka dengan ucapan mereka, dengan mengatakan Isa alaihissalam itu disalib. Kan gitu. Dihukum. Apa hukumannya kira-kira? Tanya ya. Tuhan itu manusia atau bukan? Bukan. Maria melahirkan apa? Manusia atau bukan? Manusia. Tuhan itu manusia atau bukan? Bukan. Maria melahirkan manusia atau bukan? Manusia. Pencipta langit dan bumi ini manusia atau bukan? Bukan. Siapa Tuhanmu? Yesus. Bagaimana enggak goyang mimbar? Kita kasih dalil. Hei kawan, ya paman, di dalam kitab yang kamu pegang, misalnya Bilangan 23:19, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Pakai kumai sambalu. Tak bisa kau kemana-mana. Cuman jajaanmu ini kau jual kemana-mana karena umat Islam itu nggak paham Bible. Tapi kalau sudah paham, nggak bisa goyang. Mau kemana coba kira-kira? Yang tadi siang itu 5 orang, ku tanya baik-baik sama mereka. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Tidak menolong gini Bang Handi. Enggak jadi sedikit gitu. Sedikit iya. Tidak kena di pasal butir-butir je. Jangan takut. Anak Makassar ini bro. Di markas jeki ini. Jauh hutan tempat lari sembunyi. Ada Jio Ustaz Jemi di sini, jangan kita takut. 2 Yohanes 1 nomor 7 apa nakana? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Jadi penania tahu karena Yesus itu bukan manusia, penyesat. Ini karena Bible. Di mana tertulis? Disumpahin 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa nakanan jo? Siapakah penyesat itu? Bertanya poin. Nisenji. Jawabannya, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Coba kalau di sini ibu-ibu ngaku tidak kalau Yesus itu manusia? Ngaku? Ngaku. Saudara-saudara ngaku nggak? Ngaku. Paulus tidak mengaku. Jagoan tahu? Di mana tertulis? Buka maki di Google. Alhamdulillah tidak ada internet di sini. Bebas kak. Galatia 1 nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Nah, terima Injil bukan dari manusia. Siapa yang antikristus adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengaku dia menerima Injil bukan dari Yesus atau bukan? Bukan, pintarnya. Jadi dari mana Jino dapat itu? Dari Yesus Kristus. Nah karena dia bilang memang. Dia bilang di situ Galatia 1:12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Monolog nggak ini? Enggak gitu, ada datanya. Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Maria melahirkan anak namanya siapa? Yesus Kristus. Manusia atau bukan? Paulus menerima Injil bukan dari manusia tapi namanya Yesus Kristus. Sama tidak? Tidak. Tidak sama. Tidak sama. Sementara Paulusnya berkata, Yesusnya berkata apa? Ini kepanjangan nantinya. Kalau betul ini. Yesusnya berkata apa Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus.
dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ini kalau pendalaman materi kayak gini bingung kayaknya Bapak Ibu sekalian. Jangan dilanjut, Dik. Jangan maki. Jangan maki pancing. Saya yang dipanggil bukan kita. Saya yang susah. Saya yang dipanggil, bukan kita yang dipanggil. Saya yang dipanggil. Laki yang dipanggil. Alhamdulillah. Itu sebuah ilmu. Saya kuasa apa yang dipesankan Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan wailul ladzina ada di dalam kitab mereka sendiri. Subhanallah. Pembuktian bahwa itu bukan firman Allah ada dalam kitab mereka sendiri. Pembuktian bahwa mereka menulis buku ini hanya dari hasil penyelidikan dalam kitabnya sendiri. Hanya mengumpulkan saksi-saksi orang-orang dalam kitabnya sendiri. Kita bisa uraikan itu. Makanya pendeta mengatakan ECCT yang mau deh pernah Suma yang maju mundur maknakke. Kalau Bang Suma yang ke depan mau berdebat mending kita tidur katanya. Ya sekira begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi andai saja dibebaskan kemudian kita untuk menguraikan monolog seperti ini, alhamdulillah. Tapi ada kabar gembira sahabat-sahabat sekalian. Mumpung tapi saya belum mengiyakan. Ada tadi undangan saya, tawaran untuk berdebat. Saya duet bersama dengan Prof. Namanya siapa? Edi Sugana. Saya berdua. Dan lawan saya itu adalah MYM, pendeta yang pernah buat mencret celana, yang lulusan Belanda. Yang saya tanya, mana wahyu pertama yang diterima oleh Yesus? Sampai hari ini dan sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan pernah bisa dijawab oleh pendeta MYM. Kalau Pak Pendeta mendengarkan ini, menyimak ini, saya masih menunggu PR Bapak. Ketika di dalam kitab Wahyu, inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan kepada hambanya. Wahyu 1 nomor 1. Nah saya tanya, mana wahyu pertama yang diterima oleh Yesus? Pak MYM sampai sekarang datang ceboknya atau belum? Belum kayaknya, karena belum ada suara. Ya? MYM sama siapa? Belum, seorang dokter katanya. Ya kita lihat. Kalau memang mereka punya nyali, alhamdulillah. Yang pasti Estrasoru sudah pernah kabur, ya. Apalagi Teh Puding Ibrahim Jami Kibilai hancur miko dong. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, karena ini sudah larut. Sahabat panitia, ada kegiatan apa lagi habis ini? Istirahat. Kita sholat tahajud. Yang bisa, yang sanggup kita sholat tahajud. Habis itu jamaah sholat subuh. Lalu kemudian besok katanya ada tari balet pagi-pagi, dipimpin langsung instruktur yang luar biasa dari Timika, namanya Pak Bom Bom. Kita undang untuk menari di tengah-tengah kita besok pagi. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, teman-teman yang bampol-bampol, ya mohon maaf kalau ada kata-kata. Jangan lagi dilaporkan ke dong, banyak sekali melaporkan ke saya. Ada di Polda, ada di Metro, ada di Bandung, ada di Sumatera. Sudah mi tidak bosan ke itu laporanmu tidak pernah digubris polisi. Hah? Tidak bosan ke itu? Malu-malu tuh mau gue bilang. Sekira begitu ya. Bapak-bapak sekalian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya tamunya pun kayak gitu. Ya teman Islam kita baru naik, ngomong aja terus. Itu room lintas agama. Ngapain sih bu bahas dalil lo? Nggak ada apanya. Makanya Bang Farouk rungkatkan gitu loh. Ya. Hah? Apa tadi itu? Bawa apa? Dia mau nanya harganya kan? Itu ya. Saya ini dulu Bang. Saya turun dulu. Ada saya ini dulu Bang Farouk. Siap. Handi. Siap. Iya kan dah. Kita lagi sana ke kelas. Oke. Aku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana? Nggak ada teman Kristen baik hati rajin menabungnya, Aleko? Ada. Kita narasi aja dulu, santai-santai aja dulu. Jadi tema kita, Kristen tidak selamat. Kalau temaku Tuan Oten bedei. Apa? Tuan Oten bedei. Oke, Tuan Oten birthday. Iya, aku mau ngasih kado sama yang ulang tahun besok. Kira-kira kemana diantarkan kado ini untuk ketemu sama yang ulang tahun itu? Aku udah siapkan kado ikan goreng. Oke. Aku bantu ya untuk meluruskan niatanmu untuk ulang tahun birthday-nya Tuhan Oten ya. Tunggu ya, Le. Aku punya banyak koleksi loh. Perangkat biar aman. Jadi Mau hostnya itu jangan ngomong gitu loh. Oh iya, nanti lah. Gimana lah ini? Lagi di kerjaan. Oh siap. Aku bentar turun lah ya. Aku pakai akun yang tadi aja naik ya. Nanti kena tombak pula akun ini. Ya betul juga. Ya, Boleh. bentar lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya teman-teman sambil tap-tap layar ya, sambil tunggu lah Farouk dia naikkan akunnya yang akun Bang Farouk, nanti teman-teman juga follow beliau. Dikencangkan dulu tap-tap layarnya teman-teman. Ini yang penting nih. Kalau kita mau diskusi, teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya. Syukron Kak Ros. Tap-tap layarnya dikencangkan kalau mau kita dialog. Biar terjadi dialog teman-teman. Yang Kristen silakan naik ya. Teman-teman Kristen silakan kirim permintaan, jelaskan kepada kami kalau memang kalian itu selamat. Silakan teman-teman Kristen.